Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada sore hari ini kita dikumpulkan pada majelis ilmu rutinan kita pada setiap Jumat sore, walaupun secara online, secara daring, insya Allah tidak mengurangi semangat kita dan mengurangi keberkahan kita untuk mencari ilmu, dan insya Allah melanjutkan kajian tafsir pada membahas tentang surat cinta untuk pendosa. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Ahmad kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-murabidin fi Ghazzah. Allahumma wahid sufufahum wa saddid ramyahum wansurhum nasran aziza waftah lahum fatham mubina. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga rahmatnya. Kita dapat kembali berjumpa di majelis tafsir Al-Qur'an dari Rumah Quran Aila. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas ayat-ayat mengenai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah, kalau kata para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, arja al-ayah fil Quran, yaitu ayat yang paling diharap-harapkan agar janji ataupun rahmat Allah itu sampai kepada kita. Sebentar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama pastinya tidak ada dari kita yang bersih dari dosa. Tidak ada satupun manusia yang terlepas dari dosa. Akan tetapi adanya kesalahan, adanya kekhilafan, adanya dosa-dosa yang kita perbuat tidak lantas membuat diri kita ini menjadi eh, pertama adalah makhluk yang kemudian dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa kita memang bisa menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru kalau kita sadar punya yang namanya dosa, punya yang namanya kesalahan, tidak ada jalan lain, tidak ada tempat pelarian yang lain kecuali justru adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 118 tentang tiga orang yang tertinggal. Tiga orang yang tertinggal ini adalah orang-orang yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Tabuk, perang yang cukup besar pada saat itu dan juga lokasinya cukup jauh. Tabuk sekarang itu ada di wilayah sekitar Jordania. Artinya Rasulullah dan juga para sahabat melakukan perjalanan yang begitu jauh sampai di pinggiran negeri Syam. Jadi kalau Jordania itu kan negeri Syam yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi di zaman sekarang. Jadi perangnya saat itu di Tabuk melawan pasukan Romawi. Jadi perjalanannya panjang, persiapannya besar, dananya besar, dan pastinya juga membutuhkan tenaga. Ada tiga orang yang tidak ikut pada peperangan tersebut. Bukan hanya tiga orang sebetulnya, akan tetapi banyak sekali kaum munafikin yang membuat alasan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak
ikut serta di dalam perjalanan tersebut. Termasuk kemudian di antaranya ada tiga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka sebetulnya bukan orang munafik, tapi mereka awalnya di awal ketika berangkat itu para sahabat mau berangkat mereka beralasan sebagaimana alasannya orang-orang munafik. Tetapi ketika Nabi dan juga para sahabat itu pulang, mereka mengaku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka bertiga ini tidak ada uzur sebenarnya. Mereka bertiga adalah Ka'ab bin Malik, kemudian sebentar, tadi mana itu ya? Di dalam perang Tabuk ini ketiga orang tersebut adalah hmm, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah Al-Amiri, dan juga Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Tiga orang ini. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, dan juga Hilal bin Umayyah. Akan tetapi Ka'ab bin Malik ini yang kemudian di dalam hadis banyak menceritakan kisah mereka. Jadi mereka itu kemudian mendapatkan aitab, teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan kepada tiga orang yang tertinggal atau tidak ikut gitu ya. Allah Subhanahu wa taala pakai diksinya itu tertinggal. Ini karena konteksnya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni. Ayat ini turun ketika Allah sudah mengampuni mereka. Sebelum mereka mendapatkan ampunan, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau menghukum ketiga orang ini. Jadi mereka itu perang Tabuk itu terjadi, proses dari perjalanan sampai pulang itu sekitar 40 hari. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum ketiga orang ini ketika mereka mengaku. Jadi justru setelah mereka ngaku justru malah dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan didiamkan oleh seluruh sahabat. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, dan juga Hilal bin Umayyah. Seluruh sahabat termasuk keluarganya diwajibkan untuk mendiamkan ketiga orang ini. Tanpa ada batasan waktu. Bahkan istri dan juga anak-anaknya nggak boleh berkomunikasi. Hatta idza daqat alaihimul ard. Sampai-sampai saat itu eh, bumi itu terasa begitu sempit bagi mereka. Wa daqat alaihim anfusuhum. Bahkan jiwa mereka, hati mereka itu begitu sempit. Karena nggak ada kabar. Sampai kapan kita didiamkan oleh Nabi SAW? Sampai kapan kita dikucilkan? Hingga akhirnya kemudian di hari yang ke-40 Rasulullah SAW memberitahu para sahabat tentang turunnya ayat ini, wa ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihim anfusuhum hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Dan mereka menduga, mereka berprasangka bahwa tidak ada tempat untuk lari dari Allah kecuali justru dengan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah seorang bukan seorang ya, ini adalah panutan-panutan ahli-ahli taubat, ahli-ahli maksiat. Ketika kita sadar akan kesalahan yang kita perbuat, sadarilah bahwa tidak ada tempat untuk lari dari Allah kecuali kepada Allah. Makanya di dalam salah satu doa yang sering dipanjatkan di dalam kunut, Allahumma inna na'udzubika minka. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari Engkau. Wabi wabi ridhaka min sakhatik, dan dengan ridhamu dari murkamu. Jadi tidak ada tempat lari dari Allah kecuali justru dengan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Illa ilaih tsumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya?
hidayah kepada mereka untuk bertaubat supaya Allah kemudian mengampuni mereka. Nah, jadi ini adalah salah satu dalil bahwa insya Allah tidak ada satupun orang yang dia itu bertaubat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kenapa seperti itu? Karena ketika Allah sudah ngasih hidayah kepada seseorang untuk bertaubat, berarti Allah pengen mengampuni. Kalau Allah nggak pengen mengampuni, nggak dikasih hidayah itu. Orang untuk kemudian mengakui kesalahan, untuk kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisi dosa-dosanya. Summa taba alaihim liyatubu. Jadi Allah itu menerima dulu taubatnya, baru kemudian menggerakkan hamba-hambanya itu untuk kemudian bertaubat dan senantiasa berada di dalam pertaubatan tersebut. Summa taba alaihim liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim. Ini adalah salah satu pengantar tentang bahwasanya pendosa, apalagi dalam konteks hal ini adalah kita, itu bukanlah pertanda kemudian Allah menjadi jauh, kemudian kita jadi jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah justru orang yang tidak mau bertaubat dan mengakui dosa-dosanya sebagaimana yang terjadi di kalangan kaum munafik di dalam perang Tabuk itu tadi. Jadi kenapa sih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kok malah orang-orang munafik yang mereka berbohong kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka nggak ikut dalam peperangan. Mereka membuat-buat alasan di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bahwa innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Di ayat sebelumnya Allah berfirman, la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi Allah itu sebenarnya udah nyepil di surat At-Taubah ini. Memang surat At-Taubah ini menarik, teman-teman. Kita tahu bahwa di dalam surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu sebabnya ada beberapa hal. Di antaranya karena ada sambungan makna dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Yang kedua, karena di dalam surat At-Taubah Allah itu banyak mengungkap rahasia-rahasia yang disimpan oleh orang-orang munafik. Salah satunya adalah tentang izin ini di dalam medan perang, di dalam perjuangan, di perang Tabuk, di perang Ahzab, di perang-perang yang lain. Orang-orang munafik itu selalu membuat-buat alasan. Disinilah kemudian Allah mengungkap bahwa orang-orang yang suka minta izin kepadamu itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hati mereka itu gelisah, hati mereka itu goyah, dan mereka senantiasa berada di dalam keraguan-raguan itu. Nah, itulah kemudian ketika turun ayat-ayat yang mengungkap hal ini, ketiga orang itu kemudian justru mengaku kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam jujur bahwa mereka saat itu hanya membuat-buat alasan. Mereka saat itu ada urusan dagang yang mereka pengen lebih prioritaskan. Tapi kenapa justru mereka yang dihukum oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang munafik tidak dihukum? Disinilah salah satu suri tauladan ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau itu senantiasa hanya menilai sesuatu itu dari zahirnya saja. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menilai sesuatu hanya dari zahirnya. Walaupun beliau tahu sebetulnya Rasulullah itu tahu siapa orang munafik, makanya beliau punya sahabat namanya Hudzaifah bin Al-Yaman yang itu dijuluki sebagai penyimpan rahasia Nabi, karena Rasulullah cuma cerita kepada Hudzaifah tentang tokoh-tokoh munafik, orang-orang munafik. Yang saat itu kemudian di zamannya Sayyidina Umar ini bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, saya nggak minta kamu nyebutin namanya, tapi di dalam kabinet saya ada nggak sih orang munafik yang pernah dibilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" Hudzaifah cuma bilang ada. Maka kemudian Sayyidina Umar itu mendapatkan taufik untuk memecat orang tersebut. Padahal Hudzaifah nggak bilang. Jadi Rasulullah itu tahu. Rasulullah dikasih tahu oleh Allah melalui malaikat Jibril siapa-siapa saja orang-orang munafik. Tetapi beliau yang dihukum justru orang-orang yang mau bertaubat.
Dan hukumannya itu setimpal. Mereka meninggalkan jihad selama 40 hari, hukuman didiamkannya juga 40 hari. Nah, di sini kemudian para ulama itu membuat kaidah nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Ini teman-teman perlu dicatat bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya. Ini adalah satu kaidah yang penting sekali bagi kita supaya tidak menghukumi seseorang dengan dugaan-dugaan kita. Apalagi kalau judgement itu bisa berdampak parah. Semisal tuduhan kepada kekufuran, tuduhan kepada dosa-dosa besar, tuduhan kepada zina yang akhirnya menjadi apa istilahnya? Tuduhan terhadap zina itu qazaf. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi sesuatu dengan zahirnya suatu perkara, sedangkan hakikat, sir, rahasia dari perkara itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang munafik tadi ketika bilang kepada Nabi mereka punya uzur begini, keluarga saya ada yang sakit, ada yang begini, ada yang begini. Rasulullah menghukumi mereka dengan zahirnya saja. Akan tetapi sarair mereka, rahasia-rahasia yang mereka simpan itu akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dan diungkap. Yauma tublas sarair, hari di mana segala rahasia akan terungkap, yaitu pada hari kiamat. Sedangkan orang-orang yang mengaku tadi, secara hukum mereka telah melakukan pelanggaran dan mereka memang sudah seharusnya untuk mendapatkan hukuman. Dan hukuman-hukuman di dalam syariat itu bukan berarti tanda kebencian. Itu justru adalah bagian dari proses pertaubatan. Jadi kalau misalnya di suatu negara diterapkan hudud syariat Islam, misalnya ada pezina dicambuk dan minum khamar dicambuk, kemudian ada qisas dan lain sebagainya, itu justru menjadi ampunan bagi pelaku-pelaku tadi digugurkannya dosa-dosa mereka. Jadi itu kenapa kemudian para sahabat tadi yang tiga, Ka'ab bin Malik, kemudian bin Murarah bin Rabi'ah dan juga Hilal bin Umayyah itu mendapatkan hukuman dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai bahwasanya kita sebagai manusia itu nggak ada yang lepas dari dosa kecuali para nabi dan juga para rasul. Sedangkan kita seluruhnya termasuk juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang maksum, tidak ada yang di antara mereka kemudian mengaku pernah salah. Ya, ada salah satu video, ada seorang wanita mengatakan, saya ini adalah seorang wanita yang dewasa dan saya selalu meminta maaf ketika saya salah. Lalu namanya, tapi kamu nggak pernah tuh minta maaf. Oh, saya nggak pernah salah. Nah, karena wanita tidak pernah salah kata dia. Nah, ini jokes saja. Tapi nggak boleh ada pikiran-pikiran seperti itu ya. Kita harus mengakui dan juga tunduk kepada syariat. Dan ketika kita sadar akan kesalahan kita, jangan sekali-kali menantang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu iqab di akhirat maupun di dunia. Nah, jadi ada juga waktu itu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu setiap sore, sebetulnya setiap ba'da salat ya, beliau itu akan ngecek para sahabat-sahabat, mana si fulan, mana si fulan. Nah, di sore hari, jadi kurang lebih jadwalnya Nabi itu kalau dari ba'da subuh atau waktu duha sampai siang, beliau ngajar di masjid. Kadang ada majelis untuk ikhwan, kadang majelis untuk akhwat. Ada hari khusus untuk perempuan. Kadang ada hari libur juga. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah ibn Mas'ud, bahwasanya terkadang kami itu libur dari pengajian. Jadi bukan yang sepanjang setiap hari apa namanya ada pengajian terus dengan Nabi. Enggak. Nah, dari pagi sampai siang ada pengajian jadwal. Siang hari beliau akan istirahat. Kemudian di sore hari beliau akan gunakan untuk aktivitas sosial, mengunjungi istri-istri beliau. Nah, ini yang perlu dipahami bahwasanya eh, kewajiban untuk misalnya seseorang itu berpoligami, kewajiban bagi dia untuk membagi hari itu adalah
pada saat mabitnya saja, pada saat bermalam. Jadi di sepanjang pagi, siang, sore itu sebetulnya bebas mau kemana, mau dia bekerja, mau dia nengokin keluarga, apa segala macam dikunjungin, ada yang sakit segala macam itu diperbolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi, kadang beliau menengok istri-istri beliau, kadang kemudian beliau menengok sahabat. Nah saat itu ada salah seorang sahabat yang dicari Nabi, mana orang ini? Maka beliau dikasih tahu bahwa sahabat ini sakit, sakitnya itu sakit parah. Badannya seperti seekor burung yang lagi sakit, anak burung yang lagi sakit. Jadi udah anak burung kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, masih cuman bisa belum bisa terbang seperti itu. Katanya anak burung yang lagi sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Maka ketika Nabi lihat orang itu, beliau langsung bertanya seperti ini, kamu doa apa sama Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah langsung tahu karena ini penyakitnya aneh. Nah, akhirnya si sahabat ini mengaku, wahai Rasulullah, saya itu berdoa, ya Allah, kalau saya punya dosa-dosa yang belum Engkau ampuni, jangan hukum saya di akhirat, hukum saja saya di dunia. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah ini apresiasi atau teguran ini, teman-teman. Rasulullah bilang Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, Subhanallah, lantas tastati'. Coba teman-teman kalau mau nyari hadisnya, pakai bahasa Arab ya, hadis Subhanallah lantas tate. Itu nanti jadi keywordnya. Nanti ada tuh muncul di Google hadisnya ini. Subhanallah kamu nggak akan sanggup untuk menahan hukuman dari Allah. Walakin qul akan tetapi berdoalah kalau kamu merasa punya dosa, merasa punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala, la malja minallah illa ilaih. Nggak ada tempat kita selamat dari Allah kecuali justru dengan mendatangi Allah. Kalau kamu merasa punya banyak dosa, kul Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kalau saya punya banyak dosa, ampuni saya ya Allah. Dan berikanlah saya kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan-kebaikan di akhirat. Jauhkan saya dari siksa api neraka. Ini adalah cara kita bermuamalah dengan Allah yang Allah itu mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran dengan satu sifat yang sifatnya itu adalah tentang pengasih dan juga penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan teman-teman ayat pertama di dalam Al-Quran. Allah itu sedang mengenalkan dirinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu pengen kita sebagai hambanya itu kenal dengan Allah itu dengan sifat Rahman Rahimnya. Jadi jangan kemudian ketika kita sadar punya salah, punya dosa, aduh aku rezekinya susah ini karena aku dulu nggak baik, dulu aku bandel, aku sampai sekarang masih belum bisa meninggalkan maksiat. Udahlah, emang aku pantas untuk kondisinya kayak gini. Jangan. Kalau kita sadar kita punya kesalahan, itu bagus teman-teman. Maka kemudian diikuti dengan permohonan ampun dan diikut sertakan dengan meminta kebaikan-kebaikan di dunia dan juga kebaikan-kebaikan di akhirat. Ya Allah, minta uang yang banyak, kesehatan yang terjaga, kesejahteraan, keluarga yang baik, anak-anak yang sehat, pasangan yang solihah ataupun solih dan lain sebagainya. Jadi saya dulu pernah mengajarin teman-teman di Instagram supaya kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Jadi saya itu alhamdulillah bisa bahasa Arab. Paham kalau orang ngomong bahasa Arab, saya juga bisa ngomong bahasa Arab, saya bisa berdoa meminta dengan bahasa Arab. Tetapi saya sering berdoa dengan bahasa Indonesia. Eh, supaya lebih khidmat, supaya kita tuh lebih hadir hati dan juga pikirannya. Soalnya kalau bahasa Arab kadang kita berdasarkan hafalan aja ya kan. Kalau pakai bahasa Indonesia, Rabbana atina fid dunya hasanah itu saya terjemahkan ya Allah, berikanlah kami kesejahteraan, kesehatan, kelapangan, kebaikan, keluarga yang baik, anak-anak yang baik, harta yang berkah dan juga melimpah dan lain sebagainya. Wa fil akhirati hasanah ya Allah, mudahkan juga di dalam kubur, mudahkan saat kami dibangkitkan, mudahkan saat di yaumil mahsyar, mudahkan saat kami dihisab, mudahkan saat melewati surat, masukkan kami ke dalam surga dengan segala kenikmatannya. Wa qina azabannar, jauhkan kami dari kesusahan dunia, kesusahan akhirat, jaga kesehatan kami, jaga harta kami, jaga kami di alam kubur dan lain sebagainya.
Saya waktu itu ngajarin teman-teman untuk supaya doa yang bagus-bagus, roja kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmatnya supaya tadi kesehatan dan lain sebagainya itu kan. Lalu ada satu yang komen, tapi bukannya kalau minta seperti itu, misalnya tapi takdirnya kita nggak kaya, itu jadi kayak ngedikte Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini eh, apalagi biasanya kadang diikutkan dengan pemahaman bahasa Arab. Kan kalau doa-doa itu kan pakai fiil amr ya kan. Fiil amr itu artinya kata perintah, kata kerja perintah. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kami fid dunya, di dunia hasanah, kebaikan. Wah, itu jadi kayak nyuruh-nyuruh Allah, mendikte Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu salah seorang gitu ya, dia itu bilang saya nggak mau berdoa sama Allah. Soalnya kalau doa itu artinya ngedikte. Nah, ini dia pemahaman bahasa Arabnya separuh-separuh. Jadi memang di dalam nahwu, fi'il amr itu kata perintah, itu bisa menjadi perintah dikte. Kalau kata itu diucapkan dari orang yang punya otoritas lebih tinggi kepada otoritas yang lebih rendah. Misalnya, orang tua kepada anak. Belilah ini, beliin gula, beliin nasi, beliin beras, dan lain sebagainya. Itu perintah. Tapi kalau dari yang lebih bawah, otoritas yang lebih rendah kepada otoritas yang lebih tinggi, itu bukan lagi menjadi amar, tetapi menjadi tolak. Jadi tolak itu artinya adalah permohonan. Jadi kalau dari anak kepada orang tua, Pak beliin ini dong. Itu bukan memerintah, tetapi permohonan minta supaya dibelikan misalnya mainan, minta dibelikan makanan. Dan itu juga antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan memerintah ketika kita berdoa itu, tetapi kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita. Jadi doa itu adalah salah satu bentuk ibadah kita, salah satu bentuk kita menghadirkan roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya Allah belum berikan, maka doa-doa yang sudah kita panjatkan itu akan tetap bernilai ibadah dan juga pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sahabat tadi disuruh revisi doanya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun merevisinya, lantas dia kemudian mendapatkan kesehatan kembali dan juga kebaikan-kebaikan di kehidupannya. Nah, jadi ketika kita tadi memiliki dosa-dosa ya teman-teman, saya dulu juga pernah punya pikiran seperti itu waktu masih SMP. Saya ingat pernah berdoa juga mirip-mirip seperti itu. Alhamdulillah nggak Allah kabulkan ya, mungkin kurang soleh juga. Nah, tapi kemudian itu jadi bahayanya nih orang soleh, salah doa itu bahaya teman-teman. Ahli ibadah salah doa itu bisa bisa berbahaya. Kalau Allah kabulkan kita salah doanya, nah itu bisa berbahaya. Kalau yang nggak soleh ya masih untung gitu ya. Kita segera revisi doa-doa kita. Kita kemudian masuk ke dalam pembahasan mengenai pertaubatan, ayat-ayat mengenai taubat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa ayat 48 dan juga 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan kepadanya dan dia mengampuni dosa-dosanya yang lain, dosa-dosa lainnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ini ayat pertama yang menjadi kemudian kita sebut surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pendosa. Saat bagaimana kalau misalnya seseorang itu melakukan kesyirikan di dalam hidupnya? Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengampuni dia kalau dia bertaubat dari kesyirikannya sebelum dia meninggal. Ayat ini maksudnya adalah kalau dia tidak bertaubat dari dosa-dosanya sampai dia wafat. Loh, jadi mungkin ya ada orang yang wafat dalam hidupnya tuh nggak pernah taubat, tapi setelah dia meninggal dia diampuni oleh Allah. Apakah itu mungkin? Mungkin. Bagaimana kemungkinannya? Pertama, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang itu mutlak dari Allah. Allah terserah mau ngasih kepada siapa saja. Yang kedua, dosa-dosanya bisa saja diampuni
setelah dia melewati hukuman-hukuman. Jadi hukuman-hukuman kemudian akhirnya ya udah diampuni deh dosa-dosanya. Artinya barangkali dia pernah mengalami kesulitan-kesulitan di dunia ataupun kesulitan-kesulitan di alam barzakh dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia bisa saja diampuni dengan doa-doa dari orang-orang salih ataupun keluarganya di dunia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat bagaimana saya berbakti kepada kedua orang tua saya ketika mereka sudah meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya kurang lebih mohonkanlah ampun untuk mereka berdua. Artinya permohonan ampun doa-doa itu bisa juga sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi teman-teman kalau kita teringat dengan saudara kita, kakek nenek kita, orang tua kita, ayah ibu kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, kalau kita lagi teringat, doakan kepada mereka. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Bacakan surat Al-Fatihah. Bacakan 5 ayat pertama di surat Al-Baqarah dan juga 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim sampai wabil akhirati hum yuqinun. Lalu dari aman rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin. Itu adalah wasiat dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal, tolong bacakan itu 5 ayat pertama di surah Al-Baqarah dan juga 2 ayat terakhir di atas kubur saya. Itu insya Allah akan memberikan manfaat bagi ahli kubur. Kemudian di dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Furqan wal bismillahirrahmanirrahim ayat 68 di halaman terakhir surah Al-Furqan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ayat 68 sampai 70 atau sampai akhir ya, sebenarnya kalau mau dibahas itu bisa sampai akhir. Ayat ini menurut sebagian ulama mufassirin ataupun saat itu sebagian sahabat jadi salah satu kisah yang populer asbabun nuzul di ayat di surat Az-Zukhruf nanti akan kita bahas yang terakhir itu Wahsy. Wahsy itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, saya datang kepada engkau mau berkonsultasi. Waktu itu Rasulullah dan saya pengen mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, aku tapi lebih senang kalau kamu gak kelihatan. Tapi boleh nanya, boleh mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, saya ini dulu pernah yad'una ma'allahi ilahan akhar. Di ayat 68 itu tentang ibadur rahman, yaitu orang-orang yang tidak pernah menyeru kepada Tuhan selain Allah. Berdoa kepada Tuhan selain Allah yang pertama. Yang kedua, tidak pernah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, tidak pernah melakukan zina. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalam kehinaan. Maka Wahsy berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya dulu pernah syirik. Saya dulu pernah membunuh orang yang tidak dihalalkan. Harusnya tidak boleh dibunuh, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau. Dan yang ketiga, ya, dan saya dulu sering berzina. Gimana, wahai Rasulullah, kondisi saya seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian terdiam. Kemudian turunlah ayat di dalam surat Az-Zukhruf. Ini salah satunya. Salah satu ayat ya yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surat Az-Zukhruf, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan illa man taba
kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa amana, lalu dia beriman. Wa amila amalan salihan, kemudian dia melakukan amal-amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Maka kemudian Allah pun akan menjadi atau dan Allah itu memiliki sifat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada dua pendapat mengenai ayat ini. Yang pertama benar-benar dosa-dosanya menjadi pahala. Pendapat yang pertama. Dan ini berdasarkan ada salah satu riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa ada seorang hamba yang nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian dia akan eh, ini ada dalam salah satu hadis di tafsir Imam Ibnu Katsir, cukup panjang hadisnya. Di sini dijelaskan bahwa nanti di antara orang-orang yang paling akhir keluar dari neraka dan orang yang paling akhir masuk ke dalam surga itu adalah orang yang dosanya ini banyak banget, tapi dia orang beriman, dosanya banyak sehingga dia kemudian sempat juga dihukum dan dosa-dosanya masih banyak lagi. Ketika dia dihisab itu, atau ini di dalam riwayat yang lain ya. Oh ini. Tapi panjang sekali. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oh bukan. Oh ini. Sebentar. Ini dia. An Salman, dari Salman Al-Farisi qala yu'ta rajulun yaumal qiyamah sahifatahu. Seorang akan nanti didatangkan pada hari kiamat, akan dikasih lembaran amalnya. Fayaqra'u a'laha fa idza sayyi'atuhu. Maka dia membaca yang paling atas, itu ternyata udah langsung keburukan-keburukannya. Qila, oh belum. Fa idza kada yasu'u dhannuhu nadhara fi asfaliha fa idza hasanatuhu. Maka kemudian dia udah hampir saja berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia melihat ke bawah, itu ternyata adalah kebaikan-kebaikannya. Tsumma yanzuru fi a'laha fa idza hiya qad buddilat hasanatin. Maka dia kemudian melihat ke atasnya lagi. Di situ dia melihat ternyata sudah diganti menjadi kebaikan. Jadi amalan-amalan buruknya itu tadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang baik. Ada salah satu yang kisah yang agak lucu, saya nggak temukan di sini, tapi saya pernah dengar dari Syekh Said Al-Kamali. Beliau bilang nanti di hari kiamat itu ada orang yang ketika dia dihisab, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan dosa-dosanya dia ke hadapan manusia. Dan ini adalah salah satu cara Allah mengazab hamba, dengan cara ditunjukkannya dosa-dosa. Dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Kamu pernah melakukan ini? Iya wahai, iya, iya ya Allah. Dia mengaku, dia mengaku, dia mengaku. Tapi ada beberapa dosa yang belum Allah bongkar. Kemudian Allah berfirman kepadanya, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengampuni engkau dan aku ganti keburukan-keburukanmu ini menjadi kebaikan. Jadi seluruh keburukan tadi yang udah disidang oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada hamba ini, kemudian Allah ganti menjadi amal soleh, menjadi pahala. Maka kemudian hamba ini bilang, ya Allah, kayaknya masih ada dosa-dosa yang belum dibahas tadi. Jadi dia malah pengen dibahas juga supaya diganti lagi menjadi kebaikan. Ini pendapat yang pertama. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Keburukannya diganti menjadi kebaikan kalau dia bertaubat. Pendapat yang kedua, maksudnya adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah,
Allah akan kasih dia hidayah taufik untuk mengganti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah dosa-dosa, kemaksiatan, sebelumnya mungkin suka minum yang haram, makan yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram, membicarakan yang haram. Allah ganti kebiasaan-kebiasaan tadi dengan amal-amal saleh menjadi kebaikan. Melihat yang baik, mendengar yang baik, mengucapkan yang baik, makan yang baik, minum yang baik, waktunya digunakan untuk beribadah, membaca Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Jadi poinnya adalah kalau di dalam surah Al-Furqan ini ada semacam pensyaratan sebelumnya, walaupun kemudian sudah dihapuskan juga dalam tanda kutip di ayat berikutnya. Pensyaratan mengenai penerimaan taubat. Sebagian ulama membahas tadi syarat, yaitu nggak pernah syirik, nggak pernah membunuh, dan nggak pernah berzina. Ini kalau pengen bertaubat. Kalau misalnya kita pernah melakukan tiga hal ini kan semuanya tiga dosa-dosa besar. Itu harus taubatan nasuha, nggak bisa yang taubat ecek-ecek atau cuman istighfar-istighfar. Jadi berbeda teman-teman. Para ulama itu membahas mengenai dosa besar, dosa kecil, bukan untuk supaya kita, oh ini cuma dosa kecil, remeh ini. Oh ini dosa besar, ini jangan-jangan. Bukan seperti itu. Karena bagaimanapun dosa itu adalah bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membedakan antara dosa besar dan juga dosa kecil itu supaya kita tahu cara bertaubatnya. Ya. Kalau kita pernah dosa besar, nggak cukup dengan istighfar, harus betul-betul ada mohon ampun, harus kita betul-betul meluangkan waktu, mengakui, menyesali, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tetapi kalau dosa-dosa kecil, itu mungkin saja terhapuskan dengan amal soleh kita. Innal hasanati yuzhibana sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah satu amal buruk dengan amal baik, niscaya amal baik akan menghapus dosa dari amal buruk. Tetapi para ulama menjelaskan ini adalah untuk dosa-dosa kecil. Apa itu dosa-dosa kecil? Contohnya dalam keseharian. Misal, membuka aurat, lalu melihat yang haram, mendengar yang haram, lalu menyentuh yang haram. Apalagi? Eh, kita memandang rendah orang lain, kemudian mencuri, tapi mencurinya bernilai kecil. Cuman ini dosa kecil tapi tetap harus dikembalikan kepada hak adami. Ini kalau dosanya sama manusia harus minta ridho manusia ya. Kalau dosa kepada Allah tadi, melihat yang haram, memikirkan yang haram, mendengarkan yang haram, mengotori hati kita, menyentuh yang haram, kemudian tadi membuka aurat atau melihat aurat dan lain sebagainya itu diantara dosa-dosa kecil. Eh, tapi jangan kemudian eh, wah katanya membuka aurat dosa kecil berarti aku membuka aurat aja. Enggak, itu tetap dosa. Dan masalahnya adalah memang secara teori ya dalam tanda kutip secara teori dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan amal soleh. Cuman yang menjadi masalah adalah siapa yang bisa menjamin amal soleh kita diterima. Jadi maka sebisa mungkin kita itu berusaha menjauhi dosa-dosa, walaupun kita pasti akan terjatuh di dalamnya, tapi kita ikhtiar. Dan kalau kita melakukan dosa, sebisa mungkin bertaubat secara serius. Ya, seperti itu. Kalau dosa-dosa besar tadi, ketika zina kemaluan, meminum minuman keras, memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan ini nggak sampai dosa besar sebetulnya. Makan babi anjing itu bukan dosa besar teman-teman. Yang dosa besar itu minum khamar. Apa bedanya dosa besar dan dosa kecil? Dosa besar itu yang disebutkan hukumannya. Baik dia dihukum di dunia atau dihukum di akhirat. Ya. Misalnya, kenapa khamar tadi saya bilang dosa besar? Karena ada hududnya, ada hadnya. Kalau ketahuan dia minuman keras, dia harus dicambuk. Ya kan? Kalau makan-makan yang haram, saya belum tahu apa ini ya. Membuka aurat, tidak ada dalil yang sahih tentang azab
membuka aurat secara spesifik ya, dosa membuka aurat itu secara spesifik tidak ditemukan. Maka tetapi dia dosa karena itu melanggar perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Jadi seperti itu kita memahami dosa besar dan dosa kecil. Nah, di dalam surat Az-Zumar, mohon maaf tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat taubat yang lebih general. Nah, disinilah eh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-azabu thumma la tunsarun." Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kalian kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat lagi ditolong. Ini kata para ulama, di antaranya Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, inilah arjal ayah fil Quran. Ini adalah ayat yang paling diharapkan sampainya rahmat Allah itu kepada kita dalam Al-Quranul Karim, tentang kasih sayang Allah dan juga ampunan Allah terhadap orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Asbabun nuzul terhadap ayat ini ada banyak versi, tadi di antaranya Wahsy, kemudian ada obrolan atau omongan sebagian kaum Quraisy yang mereka itu di dalam Al-Quran katanya kalau orang-orang yang pernah syirik, pernah membunuh, pernah berzina itu katanya akan dapat azab yang pedih segala macam. Buat apa kita kemudian Islam? Buat apa kita ngikut kalian? Ada lagi riwayat yang lain, ada sebagian sahabat yang dia ini masuk Islam tetapi kemudian disiksa oleh kaum Quraisy. Lalu dia kemudian murtad. Akhirnya sebagian sahabat saat itu ngejudge, kalian ini nggak akan diampuni oleh Allah segala macam. Tetapi kemudian ternyata turun ayat ini, akhirnya kemudian Sayyidina Umar mengirimkan. Jadi salah satu yang ngejudge itu oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar akhirnya menuliskan ayat ini dan dikirimkan kepada mereka bahwasanya masih ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita masih mau kembali. Akhirnya orang-orang itu mau lagi kemudian masuk Islam dan berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Sayyidina Umar itu adalah di antara kutabul wahyi, penulis-penulis wahyu, bersama dengan Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ada banyak sekali kutabul wahyinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sabit dan lain sebagainya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya, seluruh dosa-dosa manusia selagi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dosa apapun teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan mengampuni dosa syirik, dosa dosa-dosa besar. Entah itu bahkan kalaupun misalnya membunuh dan lain sebagainya, itu juga masih ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah bosan untuk kita kembali kepada Allah. Jangan pernah bosan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan kita untuk memohon ampunan dan juga kasih sayangnya kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada tempat bagi kita untuk lari dari Allah kecuali justru dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa-dosa kita, sebesar apapun kesalahan-kesalahan kita,
ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa menanti kita untuk bertaubat kepadanya, menanti kita untuk memohon ampunannya. Allah itu sangat-sangat gembira, sangat-sangat ridho terhadap hambanya ketika hamba itu mau bertaubat kepada Allah, melebihi gembiranya seseorang ketika dia menemukan barang berharganya yang telah hilang. Jadi kalau kita misalnya pernah kehilangan sesuatu yang menurut kita berharga, lalu kita temukan dan kita sangat-sangat bergembira, Alhamdulillah akhirnya ketemu lagi dan lain sebagainya, Allah lebih ridho terhadap hal tersebut, terhadap hamba yang bertaubat, daripada ridhonya atau gembiranya orang orang tadi. Maka kembalilah kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah, walaupun kita kembali maksiat lagi, minta ampun lagi kepada Allah terus, sampai kita bosan bermaksiat, dan sampai kita betul-betul berada di dalam dekapan taubat dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk diri saya pribadi dan juga kita semua. Saya kembalikan ke Ustadz Adit untuk kemudian dipandu sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Rosyadi telah menyampaikan ilmunya. Jazakumullah khair. Berikutnya kami buka sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh bertanya langsung atau bisa lewat kolom chat di Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana membedakan ujian dengan hukuman dari Allah Ustaz? Hmm. Bagaimana kita membedakan antara ujian dan juga hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begini, teman-teman, ujian itu pada hakikatnya, hmm, ketika anak meninggal di usia 17 tahun dalam lomba. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan derajatnya, terima sebagai syuhada, dan juga ampuni dosa-dosa maupun kesalahannya. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi gini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu pahami segala macam kesulitan, segala macam kesedihan, segala rasa sakit, segala kegundah gulanaan yang kita rasakan di dunia, bentar, itu akan menjadi kafarat bagi dosa-dosa kita. Ya, selagi kita ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan walaupun ketika kita tersusuk satu duri, kalau yang kita ucapkan adalah astagfirullah, ya Allah, lalu kita ridho terhadap hal tersebut, bukan yang kemudian yang cuma ini siapa sih nih mecahin gelas di sini misalnya, malah kita marah-marah, aduh lagi kayak gini malah apes. Kalau kita nggak seperti itu, kalau kita sikapnya adalah ridho, itu justru akan menjadi penggugur dosa. Penggugur dosa. Kalau dosanya kita nggak banyak nih, atau misalnya udah benar-benar habis, itu akan menjadi peninggi derajat. Jadi segala macam kesulitan kita di dunia itu antara dua, penggugur dosa atau peninggi peninggi derajat. Terus kapan hukumannya, Ustadz? Hukumannya itu kalau nanti di akhirat. Jadi tidak ada hukuman maupun balasan. Balasan yang hakiki maksud saya di sini, dan juga hukuman yang hakiki ya, kecuali nanti di akhirat. Karena dunia ini adalah darul amal dan akhirat itu baru darul jaza. Dunia itu adalah tempat beramal, tempat usaha. Adapun akhirat adalah darul jaza, tempat pembalasan. Kalau misalnya teguran, apakah ada? Ada, bisa jadi teguran ada.
ketika kita melakukan di antaranya dosa-dosa besar. Itu sebagaimana pahala-pahala amal-amal soleh itu akan memberikan barokah. Nah, yang ada nih barokah ataupun efek radiasinya, teman-teman. Kalau dia baik itu nanti akan jadi keberkahan. Kita beramal soleh, alhamdulillah anak-anak kita jadi soleh, rumah tangga kita jadi sakinah, rezeki kita menjadi berkah. Maka ini adalah keberkahan dari amal soleh kita. Kalau kita senang yang dosa-dosa, makan makanan yang haram, korupsi, berzina, dan lain sebagainya, itu pasti juga akan memberikan radiasi negatif di dalam kehidupan kita. Kita jadi mudah murung, kita jadi gelisah, anak-anak kita nggak baik, anak-anak kita justru melakukan kemaksiatan yang lebih parah lagi, misalnya na'udzubillah. Nah, itu adalah efek dari misalnya makanan yang haram, aktivitas perzinaan, dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Tetapi kalau seorang muslim yang insya Allah kita meninggalkan dosa-dosa besar, maka kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan, kegundahan di dunia itu antara dua, menghapus dosa-dosa kita atau meninggikan derajat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menengok orang, sahabat beliau lagi sakit, beliau akan mengatakan, Tahurun insya Allah. Semoga ini menjadi penghapus, pensuci buat kamu insya Allah. Semoga ujian-ujian yang kita hadapi itu untuk mengurangi beban-beban dan dosa-dosa kita di dunia sehingga kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang lebih bersih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah punya satu paman, paman dari istri. Beliau itu sakit cukup lama sebelum meninggal dunia. Kurang lebih 1 tahun, 2 tahun atau lebih gitu ya. Sakit. Dia harus rutin ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi beliau Masya Allah ridho sekali dengan kejadian itu. Apa yang menimpa beliau? Beliau ridho banget. Beliau nggak pengen nyusahin orang. Beliau nggak pernah ngeluh sedikit pun terhadap penyakitnya. Padahal masih muda. Bahkan beliau terus berikhtiar sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, bekerja semampu beliau. Bahkan kadang waktu lagi kerja sampai pingsan. Tetapi Masya Allah kemudian saat ajal itu tiba, beliau itu wajahnya berseri-seri. Ada aroma wangi di tubuhnya. Badannya ringan saat dibawa. Bahkan sampai-sampai penjaga kamar mayat di rumah sakit itu, beliau sampai heran. Ini siapa yang meninggal hari ini? Saya nggak pernah mencium aroma seharum ini di kamar mayat selama saya pernah menjaga. Jadi semoga segala kesulitan, rasa sakit yang kita alami itu menjadi penggugur dosa-dosa kita, peninggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah jadikan kubur mereka sebagai salah satu di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kalau pernah mikir untuk bunuh diri, terus ortu bilang nanti masuk neraka, terus kita jawab, nggak apa-apa, terserah Allah aja, itu kan harus gimana ya, Ustaz? Sebenarnya udah sampai di tahap nyerah, nggak bisa apa-apa lagi. Ya, eh kita sesali ungkapan-ungkapan seperti itu ungkapan yang tidak boleh juga ya kita panjatkan atau kita ucapkan kepada Allah. Ya orang tuanya juga harusnya nahan gitu ya, bukan kemudian memberikan ancaman. Jadi kita sesali hal itu, kita memohon ampun pada Allah, kita tetap jaga roja harapan kita. Kalaupun misalnya ada beberapa hal yang kita nggak bisa maksimal dalam menjalaninya di kehidupan kita, kita ikhtiar semampu kita aja teman-teman, semampu kita, sambil terus belajar. Ya, dalam konteks saya kurang tahu nih ujiannya apa, cuman kalau bisa salah satu ikhtiarnya misalnya ke psikolog, kemudian mungkin teman-teman bisa sharing kepada teman, sahabat, orang-orang yang teman-teman percaya untuk curhat tentang masalahnya, kira-kira apa yang bisa dihadapi, dijalani dan lain sebagainya. Seperti itu. Tetapi jangan kemudian bunuh diri. Kalaupun misalnya kita benar-benar hopeless gitu ya, ada satu doa yang ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku kalau memang kehidupan itu baik untukku. Wa amitni in kanal mautu khairan li. Ya Allah, atau matikan saja aku jika memang kematian itu lebih baik untukku. Itu boleh, kalau berdoa seperti itu boleh.
Tapi nggak boleh sampai bunuh diri. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Salah satu dosa besar yaitu berzina kemaluan. Nah, tapi ada satu kasus, katanya dia hanya luarnya saja, jadi tidak sampai buka-buka celana. Apakah itu termasuk dosa berzina, Ustadz? Dan bagaimana sebaiknya tobat yang dia lakukan? Berzina itu yang dimaksud adalah ada definisinya ya teman-teman. Zina maupun jima itu adalah ketika masuknya, ini kalau dalam fikih saya ajarin tuh di fikih tawazun tuh ya, di bab mengenai apa yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Kapan disebut sebagai jima? Hubungan suami istri. Kapan disebut sebagai zina? Yaitu ketika masuknya zakar seukuran ujung kepalanya ke dalam manfaz bagi perempuan. Manfaz itu maksudnya adalah ya tempat masuknya untuk hubungan seks ya. Itu. Kenapa disebut seukuran kepala zakar, bukan kepala zakarnya? Karena ada kasus. Ini dalam pembahasan fikih ya sebetulnya. Mohon maaf kalau agak vulgar. So, kita lihat produknya. Ada kasus di mana kepala zakarnya itu tidak ada. Jadi disamakan dengan ukurannya itu. Nah, seukuran itulah kalau sudah masuk ke bagian kepalanya itu ke dalam vagina, maka itu baru disebut sebagai jima ataupun zina. Antara masuk ke dalam vagina atau ke dalam dubur. Jadi ke dalam dubur itu juga termasuk zina. Sebutannya liwat sih ya, liwat Sodom. Tetapi itu juga dosa besar. Nah, jadi kalau misalnya melakukan segala tindakan lain, bercumbu mesra segala macam, tetapi tidak sampai masuk seperti itu tidak disebut sebagai zina. Tetapi dosa, tetap aja dosa gitu ya. Dan harus melakukan taubat. Kalau bisa sholat sunnah taubat, taubatan nasuha, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bagaimana kita menguatkan diri dalam bertaubat, menghindarkan diri dari malas atau godaan untuk berbuat dosa kembali? Ya. Fokus kita di sini saat ini adalah taubat dulu ya, teman-teman. Urusan tergoda lagi itu nanti lain. Kalaupun tergoda lagi, taubat lagi. Pokoknya yang jangan sampai putus itu adalah keinginan kita untuk bertaubat, untuk menyesali hal itu, kesadaran bahwa hal itu adalah hal yang keliru. Itu harus terus dijaga dan kita terus memohon ampun pada Allah, memohon perlindungannya, memohon kekuatan darinya. La haula wala quwata illa billah. Perbanyak itu teman-teman zikir. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita ngerasa kok mudah sekali dalam dosa, susah dalam taat, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Setiap hari. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah ini adalah di antara zikir yang bisa memperindah surga kita. Kata Nabi SAW, pohon-pohon di surga itu adalah dari la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya untuk menghindari maksiat. Wala quwata, dan tidak ada upaya untuk melakukan taat. Illa billah, kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Bagaimana jika kita sudah bertaubat terus diulangi lagi dosa yang sama? Apakah taubatnya tidak diterima atau karena tidak sungguh-sungguh? Kemudian yang kedua, jika seseorang tidak menutup aurat tapi ibadahnya alhamdulillah nggak pernah ditinggal, apakah ibadahnya ini sia-sia? Soalnya dalam menutup aurat nggak bisa. Padahal sudah tahu gimana dosanya nggak nutup aurat. Ya. Pertama, kalau kita taubat terus dosa lagi, dosanya sama, apakah nggak diterima? Bisa aja bisa diterima.
bisa diterima. Dan insya Allah akan diterima. Jadi walaupun kita berdosa yang sama lagi, terjatuh di lubang yang sama lagi, taubat lagi. Jatuh lagi, taubat lagi. Jatuh lagi, taubat lagi. Terus bertaubat kepada Allah, memohon ampun. Bukan taubatnya nggak serius, karena bisa jadi seseorang itu taubatnya serius. Ketika dia memohon ampun, menyesali itu serius. Tapi memang disitulah letak kelemahan dia dalam hidup. Ada orang-orang yang lemah misalnya di bidang harta. Ada yang lemah di bidang nafsu. Ada yang lemah di bidang syahwat. Ada yang lemah di macam-macam gitu ya, ujian orang-orang di hatinya, ada yang di pergaulannya, ada yang di ucapannya misalnya, ada yang di matanya, ada yang di pendengarannya. Maka bisa aja orang udah serius taubat terjatuh lagi dalam hal itu karena dia mungkin lemah mengakui. Jadi kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kuncinya adalah jangan sampai kemudian merasa sombong pada Allah. Kalau kita udah ngerasa sombong pada Allah, disitulah kita akan nggak diampuni lagi. Maksudnya gimana sombong pada Allah? Ketika kita berdosa, ketika kita bermaksiat pada Allah, ngerasa udahlah nggak usah taubat lagi dah, kagak bakal diampunin ini. Udahlah biarin udah aku kayak gini-gini aja udah. Nah itulah sombong pada Allah. Tapi kalau dalam maksiat kita kemudian ngakuin ya Allah, aku bukannya pengen menentang engkau tapi aku lemah dalam hal ini. Setelah kita bermaksiat kita menyesali, lalu istighfar lagi, memohon ampun lagi. Itu justru masih membuka pintu taubat, pintu penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu alam. Yang kedua, kalau nggak menutup aurat tapi ibadahnya nggak pernah tinggal, apakah ibadahnya sia-sia? Enggak. Ibadahnya tidak sia-sia. Dan semoga dosa dia tidak menutup aurat itu diampuni oleh Allah dari amal-amal ibadahnya. Dan semoga dengan ibadah-ibadahnya itu membuat dia mendapatkan taufik juga dalam menutup aurat. Jadi insya Allah nggak membuat sia-sia, ya. Ya itu tadi ya, ujiannya orang-orang macam-macam. Ada yang dia ini masih kepengen aja menampilkan auratnya. Padahal tahu itu dosa ya kan? Dia tahu kalau dalam sholatnya harus menutup aurat. Bisa sebenarnya dia menutup aurat, tetapi itu tadi syahwat untuk dilihat, ingin dilihat misalnya kan. Syahwat itu nggak harus yang gimana-gimana. Tetapi ketika dia ingin menunjukkan sebagian perhiasannya misalnya, itu dosa juga. Tetapi itu tadi dosa kecil dan semoga itu bisa menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadahnya. Ini yang diajarkan oleh Syekh Yusri. Ini supaya kenapa saya bilang seperti ini? Saya insya Allah kalau punya anak, punya pasangan, punya anak laki-laki maupun perempuan, saya ajarkan didik untuk menutup aurat. Bagaimanapun itu adalah yang terbaik gitu kan. Kewajiban seorang muslim. Tetapi dalam kita memandang teman kita, tetangga kita, saudara kita yang mungkin belum bisa menutup aurat dengan baik, jangan kemudian kita pandang dia dengan pandangan benci dan rendah ataupun hina. Karena sebetulnya yang dilakukan itu dosa kecil, teman-teman. Ya walaupun dosa juga, cuman insya Allah bisa diampuni dengan kebaikan-kebaikan dia yang lain. Berbeda dengan dosa besar, walaupun dia melakukan kebaikan-kebaikan, belum tentu dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz Muhammad Rasyadi atas ilmunya pada sore hari ini. Kita sampai di penghujung acara, mari kita tutup dari kajian kita pada sore hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad juga kepada segala peserta yang mengikuti kajian kita pada sore hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.